Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiatur Rohmah dari kelas 10 SMA Terpadu Nahdlatul Tulab. Di sini saya akan menjawab soal SBMPTN Ekonomi dengan materi permintaan penawaran dari nomor 61 sampai 70. Baiklah, langsung saja saya akan menjawabnya. Yang pertama yaitu nomor 61. Diketahui persamaan konsumsi C sama dengan 50 triliun ditambah 0,8Y. Jika pendapatan nasional 900.000 triliun, besarnya tabungan masyarakat adalah. Ini adalah contoh soal SBMPTN 2016. Jadi, jawabannya yang pertama A, 230 triliun, B, 850 triliun, C, 13 triliun, D, 130 triliun, E, 770 triliun. Jawabannya yaitu D, 130 triliun. Selanjutnya, nomor 62. Terjadinya cost pass inflation di pasar barang atau output ditunjukkan oleh pergeseran. Ini juga contoh soal SBMPTN 2016. A. Kurva penawaran agregat ke kiri atas. B. Kurva permintaan agregat ke kiri bawah. C. Kurva permintaan agregat ke kanan atas. D. Kurva permintaan agregat ke kanan atas diikuti kurva penawaran agregat ke kiri atas. C. Kurva penawaran agregat ke kanan bawah. Jadi, jawabannya adalah A. Kurva penawaran agregat ke kiri atas. Selanjutnya, nomor 63. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi real dan investasi finansial. Berikut yang termasuk investasi finansial adalah A. Investasi untuk obligasi. B. Investasi kendaraan bagi perusahaan. C. Investasi untuk peralatan produksi. D. Investasi aset tetap. E. Investasi persediaan perusahaan. Jadi, jawabannya adalah A. Investasi untuk obligasi. Selanjutnya, nomor 64 dari materi OJK. Menurut teori kuantitas uang, faktor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah penambahan uang beredar, sebab jumlah uang yang beredar terdiri atas uang kartal yang dikeluarkan oleh bank sentral dan uang jiral yang dikeluarkan oleh bank umum. Ini juga sama soal SBMPTN 2016. Jawaban yang pertama, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. D. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. C. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, menurut kalian jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jawabannya adalah B. Next, selanjutnya nomor 65. Di sini terdapat beberapa teks. Yang pertama, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Dan yang kedua, ada kata rumpang. Kehidupan ... tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.
Dan yang ketiga, definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik. Di sini juga ada kata rumpang atau kosong yang sama hari ini, lebih bermakna daripada esok. Nomor 4, artinya inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Yang nomor 5, akibatnya pendapatan titik-titik menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang keenam, oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik, sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Jadi, pertanyaannya, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah A. Daya beli uang, B. Konsep nilai waktu uang, C. Inflasi menggerogoti nilai uang, D. Kehidupan perekonomian Indonesia, E. Inflasi meningkatkan daya beli uang. Dari teks yang kita baca, menurut saya jawabannya adalah C. Inflasi menggerogoti nilai uang. Baiklah, selanjutnya, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah, coba kita baca. Kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Jadi, di sini ada jawaban berekonomi, keekonomian, perekonomian, pengekonomian, mengekonomikan. Menurut saya, jawaban yang tepat adalah perekonomian. Kehidupan perekonomian tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Selanjutnya, nomor 67. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah, coba kita baca teksnya. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini. Jadi, menurut saya jawabannya adalah cash atau cash. 68. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah A. Real, B. Real, C. Mikro, D. Makro, E. Hari-hari. Menurut saya jawabannya, coba kita baca dulu. Akibatnya pendapatan menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut saya, jawabannya adalah real. Akibatnya pendapatan real menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, nomor 69. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah, coba kita baca kalimat ke-6. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik, sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Jawaban saya adalah A. Dana. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana, sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Next, nomor yang terakhir. Perekonomian yang lesu menyebabkan banyak pengusaha merugi. Dampaknya pada sektor perbankan terjadi kredit macet karena ketidakmampuan pengusaha membayar angsuran. Selain itu, banyaknya nasabah menarik dana di sejumlah bank secara besar-besaran mengakibatkan bank
mengalami kesulitan likuiditas untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah tepat yang dapat dilakukan adalah, jawaban saya yaitu E. Bank berusaha mempertahankan likuiditas dengan menaikkan suku bunga simpanan lebih tinggi dan dari suku bunga pinjaman. Jawabannya adalah E. Baik, cukup sekian jawaban SBMPTN Ekonomi dari nomor 61 sampai 70 dari saya. Jikalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.